S2 saya di bidang Regional Development, pengembangan wilayah, di S2-nya di University of Queensland. Memang dekat tempat Surfers ya, ada Surfers Paradise. Terus kemudian S3-nya di Hawaii Urban Regional Planning, yang Hawaii juga tempat kelahirannya surfer ya. Ya itu tadi sebenarnya teman-teman perencana banyak juga sih yang concern kayak gitu. Kita jadi nggak punya harga ya kayaknya ya gitu. Jadi nggak ada pengakuan kan gitu. Tapi di sisi yang lainnya kalau terjadi bencana nih sekarang gitu ya, kan harusnya kita tahu siapa sih yang bikin rencananya gitu ya. Nah ini kan kita nggak ada yang bisa dikejar lah pertanggungjawabannya gitu. Betul. Sepertinya metode pembangunan yang masih dipakai sekarang itu lebih banyak yang mengeksploitasi ya sumber daya alam gitu. Terus kemudian harapannya sih kontribusi terhadap PDRB tinggi ya. Antara sentralisasi sama desentralisasi itu tarik ulur yang sudah terjadi. Malah penelitian saya 20 tahun lalu menyimpulkan bahwa tarik ulurnya itu sudah terjadi dari zaman Majapahit sebenarnya ya. Saya ingin menekankan kepada bahwa membuka mata masyarakat, memberikan pengetahuan tentang apa yang baik, bagaimana pemerintahan yang baik, bagaimana yang tidak, itu bagian dari pembelajaran kepada warga. Baik, kembali lagi ke Distrik Utara, warga sekalian. Sekarang kita sama Pak Wilmar Salim. Jadi perusahaan Wilmar dan perusahaan bergabung di beliau. Sekarang beliau sebagai dosen di PWK ITB. Perencanaan Wilayah dan Kota. Perencanaan Wilayah dan Kota. Berarti sehari-hari di mana aja, Pak? Di Bandung saja, di Bandung ITB. Saja. Kalau risetnya di bidang apa, Pak, kebanyakan? Macam-macam yang terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah yang saat ini baru dimulai. Ini ada kaitannya dengan ekonomi, gitu. Ingin menunjukkan bagaimana transformasi ekonomi terjadi di wilayah di Indonesia, dan biasanya nanti dilihat juga secara kewilayahan seperti apa. Siap. Kemudian ini menarik, menempuh pendidikan di Australia dan lanjut di Hawaii. Jadi mungkin tentang wisata-wisata Hawaii udah beres sih Pak ya. Ya itu jadi memang S2 saya di bidang Regional Development, pengembangan wilayah, di S2-nya di University of Queensland. Memang dekat tempat Surfers ya, ada Surfers Paradise. Terus kemudian S3-nya di Hawaii Urban Regional Planning, yang Hawaii juga tempat kelahirannya surfer ya, surfing ya. Gitu. Jadi tapi saya nggak belajar surfing selama. Siap. Berarti ini kebetulan kita juga ini di Distrik Utara, Pak Wilmar. Ini bareng Bapak Arif dan teman-teman. Kita coba fokus mengartikulasikan di isu-isu tentang regional development. Tapi nanti ada yang bagian ekonomi tadi sempat, kemudian ada juga yang bagian culture and education sama environmental. Kemudian kemarin juga saya ikut ada ini, Mbak, ada ada kuliah umum dari Budi Reso. Budi Reso dari NU ya. NU ya. Jadi waktu saya kuliah dulu saya ngikutin ada Hal Hill. Jadi Hal Hill itu ekonom dari Indonesia Project, NU. Reindustrialisasi Indonesianis lah. Cukup mengikuti, dan salah satu muridnya itu Pak Budiono, dan salah satu laginya itu Pak Budi Reso. Jadi pas kemarin saya ngikut, wah ini nih muridnya Hal Hill nih. Dan Pak Hal Hill juga saya kira tentang regional development atau sangat ekonomi murni, tapi kemarin itu isunya cukup menarik. Jadi katanya di dunia yang sepengetahuan Pak Budi Reso itu sekarang regional development didekati oleh modeling matematik. Bahkan untuk yang terasa begitu jauh, kalau kata Pak Budi Reso contohnya bagaimana kondisi hutan mangrove itu berkorelasi positif dan kuat dengan kesejahteraan nelayan. Tapi seperti itu, wah kata saya ini menarik juga nih regional development. Berarti Bapak memang fokusnya di regional development. Regional development, dan regional development sebenarnya cukup multidisiplin ya. Makanya juga lihat
bukan hanya pendekatan ekonomik aja, tapi pendekatan yang ekologi juga udah masuk di dalam ilmu regionalnya sendiri. Masuk di sana ya. Walaupun saya ada adik angkatannya Pak Wilmar, itu namanya Pak Sony, dulu di Kementerian Baran nih Pak. Oh iya. Ya, saya suka bilang, jadi si planner ini tuh, si planologi itu kan merencanakan wilayah kita tinggal, sangat esensial. Tapi nama dia tuh tidak disematkan, tidak seperti arsitektur. Arsitektur padahal itu kan wilayah privat, tapi disematkan. Jadi contohnya itu siapa, Andra Matin gitu ya. Itu, dan implikasinya kan dua belah pihak. Yang pertama namanya bisa dikenal orang, yang kedua ada tanggung jawab moral. Kalau ini kan rencana udah. Iya betul. Itu memang diskusinya lebih kepada yang profesi ya. Ya. Bagaimana pengakuan terhadap profesinya sendiri. Gitu. Mungkin di topik berikutnya. Siap. Siap. Tapi nggak ada kegelisahan Pak, profesinya nggak tercatat Pak. Ya itu tadi sebenarnya teman-teman perencana banyak juga sih yang concern kayak gitu. Kita jadi nggak punya harga ya kayaknya ya gitu, jadi nggak ada pengakuan kan gitu. Tapi di sisi yang lainnya kalau terjadi bencana nih sekarang gitu ya, kan harusnya kita tahu siapa sih yang bikin rencananya gitu ya. Nah ini kan kita nggak ada yang bisa dikejar lah pertanggungjawabannya gitu. Betul. Gitu. Beresiko banget ya Pak untuk tidak tercatat, tetapi juga susah kita mencari kemana sih sebenarnya ini permasalahan kita mulai gitu ya. Siap gitu. Tapi untuk pertemuan kali ini warga kita coba mendiskusikan atau coba menggali. Kan kita distrik utara ini regional development. Kita ingin juga mengejar, ingin tahu sebenarnya garis finish dari regional development itu apa gitu ya. Saya juga bertanya apakah tadi ada dua tadi ekonomi, ekologi nih sudah masuk ke dalam keilmuan itu. Yang tadi di mana dulu nih? Karena dua-dua itu teh kadang-kadang diadu. Kadang-kadang diadu tuh Pak. Betul. Bagaimana meramu dua itu menjadi biasanya gimana sih Pak itu? Ya memang awalnya itu ilmu pengembangan atau perencanaan wilayah mencoba menjawab persoalan ekonomi ya gitu. Jadi mungkin basisnya memang ekonomi. Seratusan tahun lalu kan setelah Perang Dunia Pertama dunia mengalami economic collapse ya gitu. Jadi terus kemudian ada project pembangunan yang skala lintas negara bagian kalau di Amerika gitu dulu awalnya gitu. Nah terus itu ingin memberikan lapangan pekerjaan sebenarnya. Jadi dibangun bendungan-bendungan, dibentuk otoritas Tennessee Valley gitu. Itu sungai dibendung untuk mengaliri wilayah pertanian. Terus kemudian untuk menghasilkan listriknya ke perumahan, ke industri gitu. Terus kemudian jadi pembukaan lapangan pekerjaan gitu di berbagai sektor gitu. Nah awalnya gitu tahun 1930-an. Itu yang ilmunya belum ada, tapi sudah ada proyek seperti itu yang kemudian tahun 50-an diteorikan, terus kemudian jadilah yang namanya ilmu regional atau regional science gitu. Asalnya memang tadi urusannya adalah memberikan lapangan pekerjaan supaya ekonomi seperti negara Amerika kembali gitu. Nah, kemudian tahun 50-an kan Perang Dunia Kedua berakhir, Eropa hancur ya berantakan. Untuk membangun lagi kota-kota yang ada gimana? Nah ilmu regional kepake lagi, ilmu wilayah kepake lagi gitu. Untuk bangun-bangun kota, konsepnya growth center, growth pole gitu ya. Pilih sektor mana yang mesti leading, terus kemudian kawasan atau wilayah mana yang mau diangkat, dimajukan gitu. Awalnya jadi ekonomi gitu, tapi
sebenarnya tahun 70-an bergeser. Ini memang banyak sekali momen-momen di dunia yang membuat orang berpikir ulang ya, pembangunan ekonomi benar atau enggak, seperti itu. Pembangunan nasional bertumbuh pada ekonomi saja, benar atau enggak. Tahun 70-an bergeser pemikirannya, karena ternyata setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pembangunan selama 20-an tahun, jor-joran membangun pusat-pusat pertumbuhan, tapi ternyata masih banyak sekali warga miskin, ketimpangan makin besar gitu. Jadi justru isu sosial dulu yang masuk, gitu. Ada isu ketimpangan gitu ya. Jadi terus kemudian pemikiran ilmu regional bergeser lagi ke yang lebih humanis lah gitu. Ada pendekatan penyediaan kebutuhan dasar, basic needs approach gitu. Itu tahun 70-an justru gitu. Nah, dan konsep-konsep pembangunan itu banyak sekali yang mulai membicarakan bagaimana bisa memberikan tadi layanan kebutuhan sesuai masyarakat yang berbeda dengan pendekatan yang ekonomi yang dulu banyak sekali investasi kapital lah gitu ya, berbasis jadi residen kapital menjadi center sekarang ya. Ya bergeser ke residenan. Terus kemudian mungkin 20 tahun kemudian tahun 90-an dunia ini juga bergeser kan pemikirannya, sudah mulai ke persoalan lingkungan ya. Ada KTT bumi pertama di Rio tahun 92. Nah sejak itu mulai ilmu regional juga bergeser, jadi lebih ke persoalan-persoalan ekologi tadi. Gitu. Jadi sebenarnya tadi ya end game-nya itu pengembangan wilayah itu harus mengalokasikan ruang untuk mencapai tujuan pembangunan. Nah tujuan pembangunan itu sekarang didefinisikan dengan pembangunan berkelanjutan itu ya. Ekonomi, sosial, ekologi gitu sebenarnya. Jadi 3 itu. Kita sebenarnya kan cuma meraba-raba gitu ya, dari seni rupa tapi sama itu 3 jadi ekonomi, kemudian culture and education kan sebenarnya residen, baru masuk ke ekologi and sustainability ya. Baru mirip ya. Walaupun kita tahun lalu melakukan riset bareng Bapak Arif juga, Pak. Jadi kita coba mentabulasi. Kalau tidak salah tuh X-nya itu terkait PDRB, ke atasnya itu kualitas lingkungan, itu tuh berbanding terbalik. Semua provinsi dan kabupaten di Indonesia itu 500-an, kita coba mapping, itu semakin PDRB-nya itu naik, kualitas hidupnya turun. Oh berarti rata-rata memang masih eksploitatif. Nah tapi kita coba lagi. Oke lah kalau seperti itu, tapi kan ada indeks pembangunan manusia. Tadinya kita berharap indeks pembangunan itu berkorelasi positif dengan lingkungan. Kita mappingkan lagi tuh. Itu pun sama Pak, ada 4 klaster yang emang agak berbeda perilakunya, tapi secara in general sama juga. Walaupun indeks pembangunan manusianya baik, kualitas lingkungannya tuh turun gitu. Jadi sepertinya itu residen kurang ada kepemilikan dengan kualitas lingkungan gitu ya. Mungkin sekarang juga konteksnya di Sumatera banyak. Di satu sisi kita menuntut tanggung jawab government, tapi di sisi lain juga warga sebagai pemilik wilayah itu tuh belum secara kuat memiliki kepemilikan dengan kualitas hidup gitu ya. Mungkin di titik itu tuh regional development harus ada yang mengorkestrasi ya. Itu ini ketegangannya di sana tuh. Dan itu hampir semua 500 kabupaten kota tuh seperti itu gitu. Oke. Ya menarik ya melihat, padahal kan indeks pembangunan manusia memang lihat dari kualitas pendidikan, kesehatan sama daya beli masyarakat ya. Jadi memang nggak ada unsur lingkungannya sih, tapi kalau digabungkan dengan kualitas kualitas hidup ya. Kualitas hidup, ada juga kualitas lingkungan mungkin berbeda ya. Gitu. Nah itu memang sepertinya metode pembangunan yang masih dipakai sekarang itu lebih banyak yang mengeksploitasi ya sumber daya alam gitu. Terus kemudian
harapannya sih kontribusi terhadap PDB tinggi ya, gitu. Tapi ternyata kan kalau kajian yang sudah established ya, itu menunjukkan ternyata kontribusi perkotaan ya. Jadi pembangunan itu tadi banyaknya daerah kan gara-gara pemekaran ya. Pemekaran daerah 20 tahun lalu dari 300 jadi 500 tadi ya sekarang. Dan sebagian besar kan itu menjadi kota. Gitu, ada pemisahan antara kabupaten dengan kotanya. Nah, tapi kota-kota yang terbentuk itu yang sekitar 100-an itu ternyata kontribusi ekonominya rendah. Gitu. Dibandingkan dengan ada kota yang sangat besar yang jadi kota terbanyak penduduknya sekarang katanya di dunia, Jakarta Metropolitan, masih menguasai lebih dari 25% perekonomian Indonesia. Sementara kota-kota yang lainnya mungkin 90-an kota-kota lainnya, kota besar, kota sedang, kota kecil, itu digabungkan kontribusinya nggak sampai 20% dari PDB nasional gitu. Jadi ya itu jadi concern kita juga ya. Betul. Kalau kita hanya fokusnya kepada pembangunan fisik, mengurbankan gitu Indonesia gitu ya, jadi sifatnya mengkota semua, tapi kalau kontribusinya terhadap PDB rendah, sayang ya investasi itu ya. Kemarin juga kita coba, Pak, kita ingin melihat pertumbuhan dan size. Jadi kita bikin yang pertama itu tuh 5 tahun setelah reformasi, rata-rata pertumbuhan dan size-nya seperti apa. Kemudian 5 tahun terakhir, kalau tidak salah dari 2022, kita lihat provinsi-provinsi di Indonesia. Nah, yang menariknya itu untuk size-nya itu tetap dikuasai oleh provinsi-provinsi di Jawa. Size-nya gede-gede. Dan selain gede-gede, ternyata rata-rata pertumbuhannya itu cepat. Nah, berbeda dengan Indonesia Timur, size-nya itu tuh relatif kecil, tapi beda mungkin sekarang ada nikel ya untuk yang bagian Morowali, tapi rata-rata yang lain kecil dan rata-rata pertumbuhannya tuh lambat. Jadi sudah ada di pojok bawah, size-nya kecil. Nah, mungkin kalau ini terus diekstrapolasi ke depan dengan tidak adanya perubahan metode, disparitas tinggi dan ini mungkin ketegangan bernegara akan di-challenge ya. Size-nya terus besar dan tumbuh cepat, size-nya kecil tumbuh lambat gitu. Jadi pasti jauh. Gimana cara ngebocorinnya Pak tuh Pak? Sebagai ini. Iya, menarik. Jadi kalau yang tadi saya bilang tahun 50-an ya, orientasinya bikin growth center. Terus kemudian growth centernya memang terpusat ke wilayah tertentu gitu ya, yang kita sekarang alami ya. Jakarta Metropolitan Area jadi growth center terus saja gitu ya. Meskipun nggak bocor-bocor, ada upaya untuk memindahkan gitu ya, kita bangun Nusantara gitu, tetapi mungkin sudah terlambat gitu ya saat ini gitu, karena memindahkan growth center itu salah satu upaya untuk membocorkan tadi itu ya. Gitu. Kritiknya itu memang dari dulu ada leakage itu ya, kebocoran gitu. Nah, tapi tadi memang ilmu wilayah sendiri berkembang dari tadi melihat persoalan ekonomi ke persoalan sosial ke persoalan lingkungan. Tapi itu ternyata nggak cukup gitu. Ada isu tata kelola wilayahnya bagaimana, menata apa yang mesti dilakukan pada wilayah-wilayah yang tadi misalkan terbelakang, tertinggal gitu ya. Gitu. Nah, ilmu yang terakhir yang kita biasanya ajarkan ke mahasiswa di kampus sekarang itu ada yang disebut dengan knowledge base ekonomi. Gitu. Nah, pengembangan wilayah berdasarkan pengetahuan. Wah, agak seru. Terus kemudian gambar ada wilayah yang belajar terus menerus gitu. Jadi learning region gitu. Jadi itu menekankan pada upaya inovasi menghasilkan berujung pada
menghasilkan produk-produk yang berkontribusi terhadap ekonomi dihasilkan dari pengetahuan. Nah, pengetahuannya mesti pengetahuan lokal. Gitu. Jadi memang harusnya upaya untuk tadi ya menyebarkan growth center itu mesti diikuti dengan investasi pada lembaga sains, lembaga riset pada wilayah itu gitu ya. Dan riset yang dihasilkan oleh lembaga itu nanti dimanfaatkan untuk misalkan kalau mau hilirisasi di nikel tadi menyebutkannya di Sulawesi, kita mesti bikin lembaga riset yang mengolah nikel di sana gitu ya. Jadi biar langsung mereka yang melakukan penelitiannya langsung dekat dengan site yang mau kita kembangkan gitu. Nah itu dengan ada lembaga riset nanti hasil penelitiannya bisa dimanfaatkan untuk hilirisasi dan lembaga riset itu nanti pasti akan dituliskan menjadi pengetahuan gitu ya. Nah pengetahuan baru itu nanti terus kemudian yang diajarkan ke anak muda kita ya. Gitu. Jadi kalau lembaga risetnya itu tuh kita tumpukan pada universitas lokal itu Pak? Gitu. Boleh saja. Tapi yang penting kan investasi untuk risetnya. Ya, jadi dan investasi untuk riset itu bukan cuma gelontorkan uang, bangunkan lab, fasilitas, tetapi juga mesti ada peneliti yang mumpuni yang kita ajak dulu untuk pionirnya di sana gitu. Jadi mungkin bisa saja kita mau pendampingan gitu ya dari lembaga riset yang udah established dari Jawa gitu tadi ya, konsentrasi kan di Jawa ya gitu itu, atau kita undang periset unggulan untuk nge-base di sana dulu 3-5 tahun gitu ya, melakukan riset di lembaga riset yang baru yang tersebar, lalu kemudian mereka yang kita undang ke sana kan pasti membutuhkan asisten riset, periset muda gitu ya, yang ngikut di bawah orang periset unggulan gini, gitu, periset unggul itu ya, gitu. Jadi nanti akan menularkan ilmunya gitu di situ. Tapi nggak bisa hanya diundang cuma kasih kuliah tamu sebentar gitu, riset gitu, nggak cukup. Gitu. Memang mesti kita tawari untuk datang bekerja di sana selama sekian tahun untuk memulai yang dibutuhkan itu budaya ya, budaya periset unggulan itu yang berbasis kewilayahan ya, di wilayah di mana misalkan tadi ya ada konsentrasi nikel di satu tempat, udah kita bikin khusus pusat riset nikel di sana. Ada lagi wisata boleh apapun gitu ya. Jadi istilahnya Pak learning region. Gitu. Ada contoh ekstrim nggak Pak yang bagus gitu di dunia atau di Indonesia? Well, yang biasanya jadi rujukan di dalam literatur itu adalah Silicon Valley ya. Jadi Silicon Valley itu dulu berbasis riset yang ada di sebuah universitas di California Utara gitu ya, di Stanford. Dari riset di sana, mahasiswanya, penelitinya bikin percobaan-percobaan di labnya, dibawa ke rumahnya, terus kemudian menghasilkan teknologi yang menjadi dasar dari perkembangan dunia elektronik ya, semikonduktor gitu, riset tentang semikonduktor gitu. Itu yang menjadi dasar, karena apapun semua gadget yang kita miliki itu yang paling berharga itu adalah semikonduktor di dalamnya. Gitu. Nah itu mulainya dari kolaborasi antara lab di universitas, lab riset di universitas dengan apakah alumninya, temannya yang berada dekat universitas itu, terus memasukkan hasil riset ini, yuk kita coba jadikan produk. Gitu. Nah ini terus kemudian produknya apa? Setelah dites gitu ya, ini proses inkubasi, dites. Oh ini kayaknya bisa nih masuk ke pasaran, baru diproduksi massal gitu ya. Nah awalnya seperti itu. Dan prosesnya tadi kenapa disebut learning region itu karena tidak tiba-tiba langsung jadi seperti itu ya. Gitu. Pasti ada proses, ada iterasi.
oh ini produk yang ini gagal, kita coba bikin yang ini, yang ini berhasil, coba dikembangkan ke produksi massal gitu. Dan itu proses pembelajaran terus menerus. Cuman ilmunya dipegang oleh mereka yang ada di lab ini, gitu ya. Di knowledge manajemennya tetap. Knowledge manajemennya mereka pegang, itu yang mereka pelajari terus, mana yang menghasilkan produk yang bisa komersial, mana yang enggak, gitu ya. Menarik. Jadi riset kita tahun lalu juga sama Bapak Arif, Pak Wilmar. Pertanyaannya tadi persis kata Bapak Arif, bagaimana ya cara membocorkannya gitu. Nah kemarin kita menemukan ada 2 teori yang sangat relevan. Jadi yang pertama itu tadi kan sempat disinggung culture ya. Jadi ekonomi itu secara rule of thumb kan ditunjang oleh 3 pilar. Kan? Ada yang pertama itu adalah geographical, itu McGiff. Ya udah, sudah ada. Kemudian ada institusi, sama culture. Nah kita melihat, kayaknya regional development ini nih kita bisa mengengineerkan 2 pilar ini nih. Kita mencari-cari, kemarin itu kita menemukan ada cultural planning. Nah jadi cultural planning itu dia secara paradigma katanya menggeser dari yang sifatnya itu sangat kaku dan top down, menggeser menjadi partisipatif. Tapi implikasi dari sana tuh jadi melebar. Jadi bagaimana sebuah ekosistem di regional itu harus hidup dari mulai sekolah, bahkan sampai sanggar, budaya dan lain-lain, itu galeri, museum, itu mendiskusikan dan mendialektikakan kemajuan kewilayahannya. Nah dari sana tuh terus nanti ada 5 tahapan. Wah kata kita menarik nih. Tapi salah satu inti dari teori ini adalah residen. Bagaimana residen itu yang sebelumnya terasa seperti objek menjadi subjek regional development gitu ya. Dan mungkin ini sangat berkorelasi baik Bapak Arif di Jatiwangi Art Factory itu tuh mungkin secara random dan tidak sadar melakukan cultural planning gitu terus gitu ya. Nah kemudian kita mencari juga oke lah kita memproduksi orang-orang yang mungkin punya kedekatan dengan seni rupa, kemudian sastra, literasi, apakah berimplikasi dengan hal yang hard, contohnya itu ekonomi, teknologi. Nah ternyata kita coba cari tahu di Silicon Valley, Pak, ada istilahnya itu tuh katanya Bohemian Index. Jadi Bohemian Index itu ada sebuah riset, ternyata orang-orang Bohemian mungkin kayak Bapak Arif gitu ya, kayak Yuri, kayak Ilham, semakin banyak di sebuah wilayah gitu, Pak, berimplikasi pada 3 hal. Yang pertama ekonomi, yang kedua itu teknologi, dan yang ketiga kesadaran kolektif. Wah katanya kultural ini tuh mungkin walaupun kita baru tahu teorinya Pak ini. Itu sih kemarin ya tahun lalu. Ya memang sekarang kita juga bergeser sih lebih kepada bagaimana masyarakat itu terlibat lebih banyak ya di dalam berbagai kegiatan. Jadi kalau di masa lalu kan pendekatannya top down, pemerintah menentukan apa yang akan dilakukan, dibangun dan sebagainya gitu ya. Tapi memang yang namanya participatory kan harusnya datang dari bawah gitu. Jadi ketika tadi yang saya bilang ilmu wilayah bergeser ke pendekatan basic needs, penyediaan basic needs itu lebih bottom up sifatnya gitu. Masyarakat ini butuhnya apa sih? Apakah memang mereka beras semua butuh gitu ya. Industri gitu, atau sebenarnya mereka lebih butuh pusat budaya gitu. Nah jadinya menggeser juga pengambilan keputusan bukan lagi di tangan penguasa gitu ya, tetapi dari masyarakat gitu, berdasarkan apa yang mereka butuhkan gitu. Nah kemudian bergeser tadi memang ada unsur lingkungan yang sekarang itu memang mix ya di antara berbagai kombinasi tadi ya. Ini kita pengen ekonominya lebih bersifat ekonomi lokal gitu, tapi partisipasi masyarakatnya mesti tinggi juga gitu. Keputusan mesti ada di tangan masyarakat gitu.
dan itu bagian dari budaya yang ingin kita kembangkan juga ya. Gitu, masyarakat mesti tahu kebutuhan dasar mereka apa sih yang belum terpenuhi gitu ya. Tapi mesti membuat masyarakat juga melek tadi ya, pembelajaran terus-menerus itu kan sebenarnya yang namanya learning region bukan wilayahnya yang jadi makhluk hidup dia belajar kan, tetapi mereka yang tinggal di wilayah itu yang terus belajar. Oh ini kondisi ekonomi dunia sekarang begini, yang dimaksud dengan masyarakat modern itu begini. Nah, kita ingin menuju ke masyarakat itu atau enggak, gitu. Nah, kalau ada keinginan seperti itu, ada inisiatif atau dari aspirasi dari bawah seperti itu, maka kita bisa mengajak masyarakat itu untuk menuju ke sana, gitu ya. Nah, itu mulai dari budaya. Tapi Bapak tuh di Jatiwangi hampir 18 tahun. Sepertinya melakukan hal-hal yang tadi kita diskusikan. Nah, kalau kita punya ekspektasi, lebih mungkin berekspektasi pengurus negara yang punya kapabilitas dan berintegritas, atau berekspektasi warga yang secara sadar proaktif, Pak? Pak. Mending kita berekspektasi kemana ke warga yang sadar dan proaktif, atau pengurus negara yang punya kapabilitas dan integritas? Tadi kan bilang ada 3 pilar ya. Memang pilar yang penting juga institusi ya. Dan yang namanya institusi itu bisa public leadership ya. Jadi kepemimpinan publiknya itu berarti kepala daerah gitu ya, atau pemerintah daerah lah, baik di eksekutif maupun di legislatif gitu ya. Masyarakat itu kan sebenarnya akan sebagian besar ya itu akan mengikuti apa yang pimpinan daerahnya lakukan atau sampaikan gitu ya. Jadi memang faktor kunci tetap leadership gitu. Nah, kalau leadership berarti memang tadi ke pemerintah daerahnya, apakah dia kepala daerah atau bisa legislatif ya. Nah, tapi memang di sisi yang lain kalau pengalaman yang terjadi juga misalkan di negara barat itu leadership itu muncul dari pelaku bisnis gitu. Jadi memang mereka ini yang tadi ya menyebutkan bohemian itu, jadi memang punya karakter artistik ya. Jadi ada artistik, terus kemudian peduli lingkungan. Terus sadar bahwa untuk maju kita itu mesti berwirausaha, entrepreneurs, gitu ya. Nah, entrepreneurship itu ada di Jadi yang menjadi pemimpin dalam usaha gitu ya, atau berproduksi dunia usaha itu yang punya entrepreneurship atau kewirausahaan di DNA-nya gitu. Nah, jadi ini ada public leadership tadi, kepemimpinan daerah yang di dalam demokrasi terpilih gitu, dipilih oleh warga. Tetapi bisa juga ada kepemimpinan usaha. Nah, kepemimpinan usaha itu adalah mereka-mereka yang memang sudah membangun usahanya di daerah tersebut dan menjadi jadi warga kehormatan lah di daerah tersebut gitu ya. Dan memang akibat kegiatan usahanya itu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat gitu. Jadi leadership bisa private, bisa public gitu. Nah, yang mana yang lebih ini apapun itu, tapi perlu ada leadership, nggak bisa dilepaskan kepada masyarakat itu. Nah, masyarakat itu bisa saja yang memang dia punya modal, punya DNA tadi entrepreneurship, menjadi muncul dia gitu, muncul dan menjadi leader gitu. Nah, dia bisa menjadi leader dia di antara komunitasnya. Misalkan di Jatiwangi ada komunitas sekarang kerajinan apa gitu ya, dia bisa menjadi leader dari komunitas tersebut gitu. Dan dia ini yang leader ini yang akan mempengaruhi
teman-teman pekerja yang lain gitu ya. Gitu. Yang misalkan yang tadi saya sampaikan juga inovasi. Inovasi itu datang dari daya kreasi ya. Ada pelaku usaha, pengrajin yang punya daya kreasi, terus kemudian dia berinovasi menghasilkan produk yang berbeda dengan apa yang sudah dihasilkan. Ya, setelah dia investasi waktu, tenaga menghasilkan produk yang inovatif, dia bisa muncul menjadi leader di dalam komunitas dia. Nah, nanti bisa menularkan itu, ada difusi dari dia yang pemegang inovasi pertama ke pelaku usaha yang lainnya. Nah, difusi inovasi itu yang akan mengembangkan, nanti akan semakin besar komunitasnya, produknya akan semakin beragam, gitu. Dan kontribusi terhadap ekonomi nanti akan terbentuk dari masyarakat seperti ini. Tapi Pak, kalau ditekankan pada katakanlah pemimpin daerah, ada contoh yang sudah berhasil nggak Pak dari Indonesia yang sekian banyak ini? Yang mulainya dari pemerintah daerah. Wah, apa ya? Agak susah ini. Soalnya agak sensitif membahas. Pak. Gimana nih kita nih? Pemerintah daerah. Jadi memang kita mesti ada pimpinan daerah, kepala yang biasanya jadi kepala daerah itu mungkin kalau dia datang dari dunia usaha ya. Bisa saja dunia usahanya itu dia itu memang sudah berhasil ya, gitu. Dia sudah berhasil, terus kemudian karena dia merasa sudah cukup dengan hidupnya gitu ya, dia ingin mengabdikan diri gitu. Itu mungkin kepala daerah yang seperti itu ya, yang bisa dijadikan contoh gitu. Jadi ini kalau saya nggak ingin nyebut nama, gitu. tapi kepala daerah yang sudah berhasil dalam bisnisnya, ya dia kemudian dia menjadi kepala daerah, motivasinya pasti akan untuk menguatkan pelebarannya untuk semua orang ya. Difusi inovasi itu justru akan lebih cepat terjadi karena bukan hanya di sektor usahanya saja, bidang usahanya saja. Ketika dia jadi pimpinan publik di daerahnya, dia akan lebih terekspos kepada masyarakat lebih luas ya, gitu. Jadi apakah pemikirannya, gaya hidupnya itu bisa ditularkan ya gitu. Jadi masyarakat bisa melihat, menjadikan dia contoh sebagai memang pimpinan yang dulu memang dia sudah berhasil di dalam mengembangkan usahanya gitu ya. Gitu. Saya sempat diajak main ke SAPPK ITB Pak. Jadi ada presentasi dari mahasiswa-mahasiswa S3. Salah satunya itu persis yang pertanyaan Bapak Pak. Jadi ada salah satu mahasiswi di SAPPK itu, dia premisnya itu tuh latar belakang kepala daerah berpengaruh pada pertumbuhan daerah. Tapi belum beres risetnya. Jadi dia itu meriset dimensi-dimensi sosial kepala daerah dari mulai partai, kecenderungan NU apa Muhammadiyah atau hal yang lain, pendidikan, jurusan. Nanti dia berekspektasi bisa melihat bahwa contoh ya, tapi ini belum. Dia baru nge-crawling dulu datanya. Jadi ternyata orang yang jurusannya antropologi cenderung kebijakan terhadap ekologinya baik, contohnya gitu. Wah, kata saya ini kalau risetnya udah beres bisa gas ya? Digas bisa jadi dibalik. Kita punya masalah apa wilayah ini, kita mencari pemimpin yang sesuai kebutuhan, sesuai dengan yang tadi. Belum beres ya? Belum. Dia orang Sikom Unpad dulunya. Nah, dia ngambil S3 di SAPP tuh. Berarti kita harus mencarikan orang-orang tadi yang ada di warga untuk punya kepenasaran mencari tahu kebutuhan. Tadi seperti Pak itu. Bagaimana melatihnya itu Pak? Ya, biasanya sih mesti melihat ya ini kondisi masyarakat di bawahnya seperti apa ya, di lapangannya seperti apa. Mesti lebih sensitif lah dengan persoalan yang ada dihadapi masyarakat ya, gitu. Terus kemudian memang ilmunya biasanya mesti melakukan observasi ya, jadi observasi,
ada tadi ya, ada aspek antropologi ya, melakukan etnografi lah gitu. Jadi untuk mengenali lebih dalam lah masyarakatnya. Dan dari sana interaksi dengan masyarakat itu bisa memunculkan memang secara persoalan yang ada di tengah masyarakat itu bagaimana gitu. Dari situ kemudian bisa distrukturkan menjadi tadi, ini sebenarnya kebutuhan yang di tengah masyarakat ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, kita bisa juga mengajak masyarakat itu sendiri untuk memetakan persoalannya dia ya. Gitu. Jadi bukan hanya peneliti ya, tapi masyarakat sendiri juga bisa lebih baik lagi kalau mereka yang bisa merumuskan persoalan yang dihadapi di tengah mereka sendiri. Pak izin Pak, saya coba tarik ke isu-isu yang terkini lah ya gitu ya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa simptom gitu ya, gejala yang mungkin terasa walaupun meraba-raba itu tuh seakan-akan cukup bergeser dari otonomi gitu ya ke sentralistik, terasa ya. Jadi contoh ini akhir-akhir ini beberapa tahun ini. Oke. Gitu. Ya, seperti itu. Contoh, siap. mungkin yang pertama itu kan kemarin setelah pilkada itu kan setelah pilpres ya. Jadi partai, kemudian decision orang yang turun itu kan dari pusat. Satu. Yang kedua, kemarin yang cukup panas di diskusi itu kan pemotongan dana daerah, transfer daerah. Jadi dari 900 kan ke 600 seakan-akan kan seperti menarasikan bahwa beberapa kebijakan itu ditarik ke pusat gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada sekarang dari mulai BGN itu kan sangat pusat ya. Kemudian sekolah rakyat juga itu kan langsung dari pusat. Biasanya kan SMA itu kan cascading-nya tuh provinsi ya Pak. Nah, ada beberapa kebijakan yang terasa walaupun kita tidak tahu motifnya seperti apa kan. Kayak seperti nggak percaya pada perencanaan yang sebelumnya gitu atau gimana ya? Jadi seakan-akan dari dulu kan mungkin zamannya Gus Dur itu kan otonomi daerah, kita percaya bahwa warga wilayah itu tuh punya kesadaran gitu ya. Tapi beberapa tahun terakhir itu seakan-akan, saya juga kurang tahu, yang tahu masa depan, yang tahu visi pembangunan itu tuh berada di pusat. Jadi banyak hal dilakukan untuk mengembalikan power itu ke pusat gitu. Nah mungkin dari Bapak atau Bapak Arif ada pandangan nggak ya, dan implikasinya tuh gimana sih Pak dengan pola ini dari otonomi seakan-akan ke sentralistik kembali gitu? Iya. Ya ini memang mungkin jawabnya kasih background dulu ya. Kan antara sentralisasi sama desentralisasi itu tarik ulur yang sudah terjadi. Malah penelitian saya 20 tahun lalu menyimpulkan bahwa tarik ulurnya itu sudah terjadi dari zaman Majapahit sebenarnya ya. Gitu. Karena contoh sentralisasi itu kan ketika kepulauan di Nusantara ini di bawah satu penguasa gitu ya. Tapi orang banyak yang tidak melihat bahwa sebenarnya ketika Majapahit berkuasa bukan dengan full power lalu sentralisasi, tetapi lebih yang sifatnya Majapahit memberikan proteksi terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di bawahnya, vassal state kalau istilahnya. Itu dengan cara mereka mengirimkan upeti, gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka produksi, terus dibawa ke Trowulan, gitu. Terus kemudian Majapahit sebagai imbalannya memberikan perlindungan kepada wilayah-wilayah tersebut. Gitu. Jadi bukannya semuanya harus diputuskan semuanya di Trowulan gitu ya. Hubungan antara pusat di Trowulan dengan daerah-daerah itu dibina dengan cara seperti itu. Lebih gini, ada hubungan perdagangan timbal balik. Karena Jawa itu memang dari dulu produsen
tanaman pangan, gitu ya. Dari wilayah timur datang membawa rempah-rempah. Terus ada barter di sini. Mereka kalau dalam catatan sejarah ada bulan-bulan tertentu ketika Trowulan itu penuh menjadi perdagangan regional gitu ya. Nah, ditarik terus kemudian maju ke beberapa abad kemudian ketika di bawah Belanda itu yang sistem ekonomi kerajaan-kerajaan itu mulai diubah menjadi karena lahan-lahannya kerajaan itu banyak yang disewa oleh pemerintah Belanda, lalu mereka ubah menjadi perkebunan. Ya. Nah, ketika perkebunan itu berarti kebijakannya sudah sentralisasi, ya, disentralisasikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nanam apa nih yang kita kenalnya mungkin tanam paksa lah gitu ya. Karena itu kan sebenarnya itu ekonomi perkebunan ya. Kita ingin menghasilkan dulu tuh tahun 1800-an perdagangan gula itu sangat tinggi ya. Oke, kita harus mengisi itu dengan tebu, tanam tebu dimanapun gitu ya, di Cirebon, Kuningan, Indramayu, perkebunan tebu dipaksakan gitu, bangun pabrik-pabrik gula tersebar di seluruh Jawa gitu. Nah itu sentralisasi sebenarnya sifatnya ya. Gitu. Tapi terus kemudian kan tanam paksa diprotes ya oleh kalangan Belanda sendiri, diubah lah gitu ya, ada politik etis. Nah, politik etis itu menghasilkan undang-undang desentralisasi pertama di zaman Hindia Belanda 1903 atau 1904 itu undang-undang desentralisasi yang pertama di Hindia Belanda. Gitu. Jadi kita itu sebenarnya sudah tadi ya dialektika tentang desentralisasi sentralisasi sudah lama. Desentralisasi oleh pemerintah Hindia Belanda 1900-an sudah keluar, maka terus kemudian muncullah kota-kota otonom ya, Stadtgemeente, Bandung, Sukabumi, Bogor itu menjadi perwakilan kota di mana ada unsurnya itu dulu lebih kepada politik. Bahwa ada dewan rakyat yang dibentuk ya sebagai perwakilan warga menjadi duduk di dewan warga gitu. Nah, terus berlanjut ketika kita merdeka tadi ya sempat kita diskusikan di luar, isunya mau federasi mengakui hak-hak kerajaan di masa lalu ya atau di bawah NKRI kan. Tapi keputusannya kan pada saat itu kemudian kita NKRI. Tapi NKRI-nya bagaimana gitu. Nah, antara tahun 48 ya setelah kita mungkin 4950 ya diskusi sempat menjadi RIS ya, Republik Indonesia Serikat dikembalikan ke NKRI 1950 ya gitu. Nah, itu tahun 50-an kan banyak sekali konflik-konflik di daerah ya. Itu DITII, PRRI, Permesta itu kan gejolak dari ketidakpuasan daerah sebenarnya ya, terhadap sentralisasi gitu. Tahun 57 kita mengeluarkan undang-undang pemerintahan daerah gitu. Itu memberikan hak-hak kepada daerah gitu. Tahun 57. Nah, tapi sekali lagi itu belum benar-benar terlaksana, masih banyak penguasaan oleh pusat yang tidak daerah-daerah merasa tidak puas ya. Lalu tentu kita ada revolusi tahun 1965. Jadi yang namanya itu tuh tahun 57 ya. Seingat saya undang-undangnya itu berisi memberikan kewenangan daerah seluas-luasnya, ya, gitu. Jadi ingin desentralisasi, ya. Tapi terus kemudian ada revolusi, Orde Baru mulai tahun 1974 keluar undang-undang pemerintahan daerah, ganti istilahnya kewenangan daerah yang bertanggung jawab, gitu. Jadi nggak bisa sebebas-bebasnya, gitu. Yang disebut ada tanggung jawab, gitu. Nah.
Terus ini yang kemudian masih memunculkan berbagai ketidakpuasan di tim-tim di Aceh, di Papua. Selama masa Orde Baru ya, gejolak itu terjadi terus-menerus, meletup di tahun 98, 99 kita kasih referendum, desentralisasi lagi ya. Tim-tim bubar kan. Nah, terus kemudian gara-gara itu terus tahun 99 ada undang-undang keluar memberi otonomi daerah yang kita alami saat ini mulai tahun 99. Tapi itu otonominya dulu ada yang mengatakan kebablasan karena memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten kota dibandingkan pemerintah provinsi. Gitu. Nah, ada latar belakang politiknya karena kita kalau diberikan kewenangan kepada provinsi takutnya tim-tim yang berikutnya bakal kalau pemerintah provinsi terlalu kuat takutnya tim-tim yang berikutnya referendum di Aceh minta lepas, referendum di Irian Jaya dulu minta lepas gitu. Jadinya kemudian diberikan diturunkan ke kabupaten kota. Tapi yang tadi efeknya tuh gini, ada yang tidak diduga itu karena itu kemudian terjadi pemekaran daerah besar-besaran. Pemekaran daerah dari 300-an daerah kabupaten kota dulu, daerah tingkat 2 zaman dulu ya. Jadi 500-an sekarang. Padahal belum tentu efektif semuanya. Gitu karena ketika pemerintah kota di dalam sebuah kabupaten dilepas pemerintahannya, yang ini mau apa, yang kabupatennya mau apa nggak nyambung. Gitu dari segi perencanaan termasuk pembangunan wilayah banyak yang nggak berhasil. Gitu. Ya kenyataannya tadi ya. Banyak kota-kota otonom itu secara ekonomi tidak mandiri. Banyak kabupaten-kabupaten yang mengalami persoalan apakah ekonomi dan sosial. Gitu banyak sekali contoh yang nggak berhasil. Tahun 2004 itu sebenarnya sudah ada upaya sentralisasi. Jadi Undang-Undang tahun 99 digantikan. Tahun 2004 ditarik itu tidak lagi di kabupaten kota. Sekarang kewenangan lebih besar kewenangannya ada beberapa yang ditarik ke pemerintah provinsi. Tahun 2014 kewenangan di laut dan pesisir juga ditarik dari kabupaten kota di provinsi. Di provinsi. Gitu. Jadi sekarang memang sudah beberapa tahun yang namanya otonomi yang luas itu mungkin terjadi 5 tahun pertama aja 99 sampai 2004. Ya, dari 2004 itu sebenarnya tanda-tanda resentralisasi sekarang. Spektrumnya tuh sentralisasi, bandul geser lagi ya. Resentralisasi gitu. Nah, itu sudah berjalan dari unsur kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Nah, memang yang sekarang itu yang terjadi sekarang itu lebih lagi secara operasional ketika mengatakan bahwa pilkada itu serentak ya itu berarti siapa yang akan terpilih nanti harus mengikuti apa yang presiden kan gitu. Jadi harapannya itu memang supaya lebih inline kebijakan presiden, tapi itu sekali lagi menunjukkan bahwa sentralisasi memang terjadi karena apa yang diinginkan oleh pusat ini yang nanti mesti dijalankan oleh daerah-daerah. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dari segi pengembangan wilayah daerah itu harusnya lebih tahu ya sumber daya alam apa yang dimiliki dan harusnya kalau tadi pendekatannya partisipatori mereka bisa lebih dekat dengan masyarakat untuk merumuskan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang ingin diinginkan masyarakatnya di masa depan kan gitu. Nah, ketika resentralisasi terjadi, apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat bagaimana itu belum tentu bisa dilaksanakan di seluruh daerah. Gitu. Berarti yang kemarin pemotongan dana transfer daerah itu rangkaian bandul tuh bergeser ke sentralisasi lagi ya. Dan itu untuk regional development terasa kurang baik begitu ya. Dari segi tata kelola ketika memusatkan dana ke pemerintah pusat yang terlalu jauh rentang kendalinya
itu nggak akan efektif gitu. Lebih tapi begini, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia itu memang mesti melihat kapasitas pemerintah daerahnya. Beda-beda, nggak semua pemerintah daerah itu dianggap sama gitu punya kapasitasnya. Ada yang memang sudah maju, mandiri, bisa dilepas mengelola daerahnya sendiri, ada yang tidak gitu. Nah, jadinya memang harusnya urusan kewenangan daerah itu opsional gitu ya. Ada daerah yang memang mampu melakukan, ya sudah diberikan saja dananya ke sana, mereka kelola sendiri. Mereka tapi kan sudah punya undang-undang otonomi daerah kalau tidak salah kan membagi itu ya Pak. Ada yang kongruen kalau tidak salah, ada yang wajib, ada yang opsional. Ya. Nah, tapi pelaksananya mungkin tidak mulus lah gitu ya. Jadi dianggapnya bentar, tidak mulus gimana maksudnya? Gini, kan yang yang wajib itu ya. Jadi urusan-urusan wajib pendidikan, kesehatan ya itu dikelola oleh daerah gitu. Tapi kan banyak daerah kemarin yang ada yang meninggal ya di Papua ya karena ditolak untuk dirawat di rumah sakit. Kan itu bisa saja memang karena persoalannya kapasitas rumah sakitnya ya. Atau kalau alasannya si calon pasien yang ditolak dan sampai meninggal itu tidak punya asuransi, kan kelewatan ya gitu. Harusnya kan rumah sakit menerima saja, tapi mungkin juga kan penolakannya karena nggak mengerti ya gitu. Jadi meskipun itu urusan wajib, pemerintah harusnya menetapkan standar ya, gitu. Kalau ada pasien seperti ini langsung dirawat, nggak usah ditanya-tanya dulu apakah dia punya asuransi atau enggak kan gitu ya. Nah, pelaksananya memang oleh si rumah sakit di daerah ya. Tetapi standarnya harus ditetapkan kan secara nasional gitu ya. Jadi ini tapi ada juga daerah yang memang mungkin nggak mampu aja gitu, kayak mampu melakukan. Jadi karena urusan wajib pun belum tentu semua daerah sama memiliki kapasitas yang sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya gitu. Siap. Ya. Lumayan ini ya, apa namanya itu rumit lah ya. Oh iya. Besar ya. Belum nanti ada DPD yang belum optimal gitu ya Pak. Dan itu harusnya mungkin kalau DPD itu dia bisa menjadi representatif daerah ya. Di pusat ya, gitu mereka idenya kan gagasannya seperti senator ya gitu. Jadi memang ada 2 kamar di Dewan Legislatif, yang satu wakil partai, yang satunya lagi wakil daerah. Nah, wakil daerah ini memang yang sepertinya kurang beri kewenangan kali ya. Saya nggak tahu ini. Jadi harusnya kan inisiatif peraturan perundangan yang terkait dengan pembangunan wilayah, pembangunan daerah itu ada di DPD harusnya. Gitu. Tapi mungkin dibandingkan dengan yang di DPR atau inisiatif undang-undang dari pemerintah minim ya. Iya. Oleh Pak. Tapi balik lagi Pak, kan kita sebagai warga dengan kompleksitas yang seperti itu, ada kecenderungan kembali sentralistik gitu ya. Yang mungkin kita bisa lakukan sebagai warga agar wilayah kita ini maju, sejahtera, ekologinya bagus, culture-nya oke, itu apa Pak berarti? Berhimpun. Berat juga, tapi itu kalau dipikirkan tadi ya, sifat wilayahnya itu yang kita mengarahkan supaya menjadi learning region ya, belajar tentang apapun itu ya. Jadi saya ingin menekankan kepada bahwa membuka mata masyarakat, memberikan pengetahuan tentang apa yang baik, bagaimana pemerintahan yang baik, bagaimana yang tidak, itu bagian dari pembelajaran kepada warga, gitu. Bagaimana pemimpin yang baik, bagaimana pemimpin yang tidak baik, gitu. Jadi usaha-usaha apa saja yang bermanfaat, mana yang tidak, gitu. Itu akan membuka mata ya.
menyadarkan pada warga apa ya sih yang dibutuhkan oleh kami gitu. Nah kemudian yang penting memang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu apakah berdasarkan kebutuhan masyarakat atau tidak gitu ya. Untuk mengembangkan satu daerah, satu wilayah itu ada partisipasi masyarakat itu penting untuk menentukan arah pembangunan yang diinginkan, yang perlu dilakukan. Dan pemerintah daerah sendiri perlu memang membuka mata dan telinganya gitu ya untuk mendengarkan itu masyarakat gitu ya. Atau bisa juga menambah warga bohemian tadi ya Pak. Berarti kayak konser, pameran seni rupa, musik, sastra itu menjadi penting di titik itu ya. Para inovator. Betul. Jadi merangsang terus untuk bertanya. Betul. Tadi 3 cirinya itu estetik, sadar lingkungan, sama satu lagi apa Pak tadi? Well, entrepreneur ya. Entrepreneur. Di titik itu saya bersyukur Pak. Biasanya saya gitu atau para pembisnis kan intensinya tuh kan negatif. Di titik ini berarti ini baik untuk regional development. Untuk bulat ya, Untuk lengkap bulat, dengan 3 itu. Bulat. Mantap. Boleh mungkin dari warga ada pertanyaan? Silakan. Tetangga kita. Bapak, Boleh. paling Pak, ini saya mewakili individu yang merdeka ya Pak. Sudah. Ini bohemian nih. Ini bohemian. Tadi kan udah sempat dibahas Pak bahwa dalam keberjalanannya nih Indonesia itu kan sebenarnya negara yang sepakat dan bersepakat juga ya. Dari gimana awalnya sentralistik banget, kemudian juga muncul wacana sampai federasi, di mana itu kan desentralistik yang sangat ekstrim ya. Setiap wilayah atau region mereka memiliki kewenangannya masing-masing. Kemudian di masa Orde Baru kembali sentralistik yang kuat banget. Bahkan dan masalah satu mandat reformasi adalah desentralisasi lagi dengan klausul otonomi daerah. Nah, kalau membaca dari ini Pak sebagai perencanaan wilayah, kira-kira gimana sih Pak masa depan regional development itu Pak? Apakah tiap daerah itu harus saling bersaing untuk menjadi yang paling juara misalnya atau championnya, atau tiap daerah mesti saling kolaborasi misalnya, atau ada satu lagi yang menarik itu koeksistensi Pak. Jadi tiap antar daerah itu sama-sama tahu nih masing-masing keunggulannya apa, dan ya udah mereka jalan masing-masing aja gitu. Itu sih Pak kira-kira yang pernah ditanyakan. Mantap. Harus diperbanyak. Yang terakhir, cocok nih orang Sunda, Siliwangi itu. Siliwangi. Wah, benar. Ya, yang mungkin yang saya sampaikan tadi yang koeksistensi itu apa yang sudah kita lakukan di masa lalu ya. Secara tradisional, ini ada daerah yang penghasil produk unggulan apa, terus kemudian ada yang daerah yang lain, terus kemudian terjadilah perdagangan barter mulanya, terus kemudian jadi perdagangan antar wilayah gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan koeksistensi biasa seperti itu. Ketika dan itu terjadi di masa kerajaan dulu ya, ketika pemerintah Hindia Belanda datang kemudian mencoba nasionalisasikan kan, itu sentralisasi terjadi. Mengharuskan di sini ditanam apa, di sini tanam apa, gitu. Itu yang sifatnya top down, ya. Dan itu memang menghasilkan kompetisi, ya, kompetisi antar wilayah, gitu ya. Itu yang terjadi ketika sentralisasi, memang wilayah-wilayah itu berkompetisi. Nah, sekarang ini kalau kita melihat ke masa depan, bagaimana kalau dengan menggunakan konsep tadi ya, learning region berbasis inovasi, entrepreneurship, leadership gitu tadi, memang arahnya lebih kepada kolaborasi tadi ya, gitu, kolaborasi, karena gini, kita kan nggak bisa hidup berkompetisi satu wilayah jadi maju sendiri dibandingkan wilayah yang lain,
gitu ya. Seperti ini sekarang Jakarta. aglomerasi terjadi, konsentrasi ekonomi hanya di wilayah bagian barat Jawa saja gitu ya. Dari dulu kita udah bilang ketimpangan wilayah, tapi itu terus terjadi. Nah, kolaborasi itu gimana? Yang tadi saya sampaikan, kita ingin mengembangkan satu provinsi yang kita tahu kaya akan mineral, tapi tidak punya sumber daya manusia untuk mengolahnya, gitu. Ya kita kolaborasikan. Ada peneliti unggul nggak dari daerah yang lainnya, gitu ya. Kita minta peneliti unggul untuk ditempatkan mengembangkan riset yang ada di daerah yang baru, gitu ya. Dia nanti akan membawa sistem riset yang dia lakukan, apakah di universitasnya atau di labnya dia, dari daerah asalnya akan dia bawa ke sana, gitu ya. Itu nanti akan pasti terjadi kolaborasi antar daerah itu, gitu ya. Yang ini memang sudah punya dasar modal awal yang kuat. Ada produksi, ada perisetnya, gitu ya. Dikolaborasikan dengan daerah yang punya sumber daya alamnya, tapi nggak punya modal, nggak punya SDM, gitu. Nah, harapannya ini nanti akan menularkan ke sana supaya daerah yang tadi itu jangan hanya dieksploitasi, gitu ya. Kompetisi itu menimbulkan eksploitasi, gitu. Yang ini maju terus, yang ini nggak maju-maju. Kolaborasi itu kerjasama antar agensinya ya, orang di sini dengan yang di sana akan menumbuhkan budaya riset, budaya memproduksi hasil pengetahuan, hasil penemuan, nanti akan berdampak pada perekonomian daerah tersebut, gitu. Jadi berarti bukan pilihan tapi beriringan antara ketiganya itu ya. Siap. Baik Pak, kalau kayak gitu berarti regional development tetap KPI-nya itu 3 tadi ya Pak ya, ekonomi, kemudian culture, dan sosial, budaya, dan environmental ya, dan lingkungan. Siap, mungkin terima kasih. Mungkin Terima kasih. sesi ini dulu kita cukupkan, Bapak Arif, Pak Wilmar. Senang sekali bisa ngobrol di distrik utara ini. Ini menurut saya hal-hal yang seharusnya menjadi fundamental pemahaman warga gitu ya, antar tetangga dan lain-lain. Baik, mungkin seperti itu warga distrik. Jadi kalau Anda merasa estetika, suka nonton konser, sudah memilah sampah, kemudian sudah mulai berbisnis kecil-kecilan, berarti Anda aset wilayah tersebut. Terima kasih, sampai jumpa.